Sejarah Islam tidak hanya mengabarkan kisah-kisah herois kejayaan dan kemenangan, melainkan juga fragmen sisi kemanusiaan para pemimpinnya. Kadang penuh keraguan, menimbang keputusan dengan penuh hati-hati, bahkan keliru mengambil keputusan hingga berujung penyesalan. Di antara kisah yang jarang dibicarakan namun syarat pelajaran adalah peristiwa yang melibatkan Umar bin Khattab dan Jabalah bin Al-Aiham, raja terakhir dinasti Ghassasinah di wilayah Syam yang sangat berpengaruh. Kisah ini disebutkan oleh Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Balazuri dalam kitabnya Futuh al-Buldan, bahwa Jabalah bin Al-Aiham pernah datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab ketika ia masih memeluk agama Nasrani. Khalifah Umar, sebagaimana wataknya yang selalu lugas dan tegas, mengajaknya masuk Islam dan menunaikan sedekah. Ajakan Khalifah Umar itu ditolak. Jabalah berkata dengan jujur, "Aku tetap pada agamaku, Kristen, tetapi aku bersedia membayar sedekah." Tawaran ini sebenarnya cukup menarik sebab Jabalah bin Al-Aiham ingin berkontribusi secara sosial tanpa harus menanggalkan agamanya. Namun Khalifah Umar menolak negosiasi itu. Ia tetap berpegang pada prinsip yang sudah berlaku sebagai landasan hukum. Jika kau tetap memeluk agamamu, maka bayarlah jizyah, pajak yang berlaku untuk non-muslim, katanya. Jabalah menolak. Rupanya ia merasa keberatan dengan ketundukan politik yang mengharuskannya menunaikan jizyah, meski ia sendiri tidak keberatan memberi sedekah secara sukarela. Maka Umar pun menyampaikan ultimatum. Tidak ada pilihan baginya kecuali 3 perkara: masuk Islam, membayar jizyah, atau hengkang dari wilayah kekuasaan Islam. Akhirnya Jabalah memilih opsi terakhir. Ia angkat kaki dari wilayah kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar dan menyeberang ke negeri Romawi dengan membawa kurang lebih 30.000 orang pengikut. Jumlah itu jelas tidak sedikit. Jabalah bukan sosok sembarangan, melainkan tokoh berpengaruh yang mampu memobilisasi pasukan dan mengajak ribuan orang bersamanya. Saat kabar bergabungnya Jabalah ke Romawi itu sampai ke telinga Umar bin Khattab, batin sang khalifah pun diliputi rasa penyesalan. Penyesalan Khalifah Umar tidak datang semata dari kekalahan akibat keputusan politiknya, melainkan dari kesadaran moral sebagai seorang khalifah yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Lalu tampillah Ubadah bin Al-Syamit, salah seorang sahabat Nabi yang menegurnya dengan kalimat yang tegas namun penuh empati. Andaikan engkau mau menerima sedekah sebagai ganti jizyah dari Jabalah bin Al-Aiham dan berupaya melunakkan hatinya, tentu ia akan masuk Islam. Khalifah Umar memang menyesali keputusannya itu, sehingga ia tidak menutup diri dari kritik. Ia tidak mempertahankan keputusannya demi wibawa jabatan. Justru ia berusaha memperbaiki keadaan. Pada tahun 21 Hijriah, Umar mengutus Umair bin Sa'ad al-Ansyari ke wilayah Romawi. Ia diangkat sebagai pemimpin ekspedisi musim panas, bahkan disebut sebagai ekspedisi musim panas pertama dalam sejarah Islam. Tetapi, misi ini bukan semata-mata militer. Khalifah Umar memberi pesan khusus kepada Umair bin Sa'ad al-Ansyari, yaitu bersikap lembut kepada Jabalah bin Al-Aiham, untuk merengkuh kembali hatinya melalui hubungan kekerabatan antara Jabalah dan bangsa Arab, dan supaya membujuk kembali ke negeri Islam. Syaratnya pun dilunakkan. Jabalah boleh tetap pada agamanya, cukup menunaikan sedekah sebagaimana yang pernah ia tawarkan. Ini menunjukkan perubahan sikap Umar, dari pendekatan legal formal menuju pendekatan sosial dan kemanusiaan yang sangat situasional. Umair bin Sa'ad al-Ansyari menjalankan perintah itu. Ia masuk ke wilayah Romawi dan menyampaikan tawaran Khalifah Umar kepada Jabalah. Namun sejarah kembali menunjukkan bahwa tidak semua niat baik berbuah sesuai harapan. Jabalah tetap menolak dan memilih menetap di wilayah Romawi. Ia telah melangkah terlalu jauh, atau mungkin hatinya sudah tertutup oleh luka dan gengsi sebagai seorang raja Ghassasinah yang harus tunduk pada sistem jizyah di bawah kekuasaan umat Islam. Setelah itu Umair bin Sa'ad al-Ansyari melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah lembah bernama Al-Himar. Di sana terjadi penyerangan dan penghancuran hingga tempat itu dikenang dalam peribahasa Arab, lebih hancur daripada perut keledai. Dari kisah ini kita belajar bahwa Khalifah Umar bin Khattab
Pemimpin yang dikenal tegas dan keras, tetaplah manusia. Ia bisa salah, bisa menyesal, dan yang terpenting, bersedia mengoreksi diri. Kepemimpinan dalam Islam bukan soal selalu benar, melainkan keberanian untuk bertanggung jawab dan berubah ketika menyadari kekeliruan. Seorang pemimpin yang baik memang selalu dituntut memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, apapun risiko serta konsekuensi yang menyertainya. Kepemimpinan bukanlah soal menghindari kekeliruan, melainkan tentang tanggung jawab, ketegasan sikap, dan kesiapan menanggung dampak dari setiap pilihan yang diambil demi kepentingan yang lebih luas. Wallahu a'lam.